kita sangat beruntung sekali hari ini. Kenapa? Karena ketika kita baru bangun pagi masih bisa bernapas. Karena saat sekarang bernapas itu sulit, baru bangun pagi. Masih bernapas. Dan ketika kita bangun pun pergi ke toilet masih lancar. Bayangkan kalau tidak lancar kita akan mengalami masalah dan kendala. Dan ketika kita jalan ke sini kita pun lancar, tidak ada hambatan. Dan semua hidup kita ini saat sekarang dilancarkan. Dan untuk itulah kita mengucapkan kan gitu. Tapi apa yang kita ucapkan, apa yang kita berikan untuk yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita menyebut Tuhan itu dengan Ida Sanya Widiwasa. Nah, saya akan mulai dengan sebuah kisah cerita. Ini cerita yang diulang-ulang terus tapi indah sekali. Nah, satu saat Bapak Ibu semuanya di sebuah tempat namanya Waikunta. Waikunta itu dekat sini, belok nanti sini dekat Waikunta dia. Waikunta itu tempatnya Dewa Wisnu. Jadi Dewa Wisnu itu Tuhan dan beliau itulah yang memelihara seluruh alam ini. Beliau tempatnya di Waikunta. Di tempat Waikunta tersebut dia sedang istirahat. Nah, istirahat dia kalau kita lagi istirahat, kita kan kepala kita taruh sini kan. Nah, itu sebenarnya bukan istirahat. Itu sebenarnya dalam keadaan meditasi. Dan saat itulah datang seorang bhakta beliau namanya Resi Narada Muni. Jadi Resi Narada itu keliling untuk menyebarkan tentang bagaimana kemuliaan Narayana. Setiap datang dia sudah mengucapkan Narayan, Narayan, Narayan. Habis itu Narayana berkata, Narada, bagaimana kabarnya? Tumben kelihatan Narayan, Narayan. Habis itu dia bilang apa? Dewa Wisnu, di antara semua orang, akulah bhakta yang paling hebat. Kok paling hebat? Karena setiap hari aku selalu bisa bertemu denganmu. Setiap hari aku bisa mengucapkan namamu. Dan setiap hari aku bisa mengunjungi tempatmu. Tidak ada orang yang lebih hebat daripada diriku, kata si Narada kepada Narayana. Habis itu Narayana berpikir, ini Narada sudah mulai egonya muncul. Nah, ingat, ego itu muncul kalau umpamanya kita ciri-ciri ego itu merasakan kita lebih hebat, lebih baik daripada orang lain. Nah, itu udah mulai, apalagi di ranah spiritual. Dan Narayana tahu, ini Narada sudah mulai sombong. Maka dia bilang apa? Bukan kamu yang paling hebat di dunia ini, masih ada orang yang lebih hebat. Narada berpikir, ada orang lebih hebat daripada aku, Narayana? Ada. Sekarang kamu silakan pergi ke dunia, temui orang tersebut. Narada berpikir, bolehlah. Apa sih hebatnya orang ini? Kenapa dia dipuji oleh Narayana? Habis itu Narayana bilang apa? Kamu pergi ke tempat ini, kamu lihat apa yang dilakukan dan kenapa aku, Narayana, sangat menyukainya. Maka turunlah Narada. Ketika Narada turun, apa yang dilihat? Ternyata dia melihat yang di sana bukan orang hebat pertapa suci, bukan, seorang petani. Dia berpikir Narada, saya kira pertapa, ternyata petani. Habis itu dilihat apa sih dilakukan petani ini? Ternyata dari awalnya, jadi ketika petani itu tidur, dia ikuti sampai satu saat petani itu bangun pagi. Ketika bangun pagi, petani itu dilakukan sederhana. Yang dia ingat pertama adalah bersyukur. Baru dia bangun, masih bernapas. Habis itu dia turun, habis itu dia pergi untuk pelepasan, masih lancar. Habis setelah semuanya lancar, baru dia mengucapkan apa? Terima kasih. Kenapa? Karena hari ini dia masih bangun dalam keadaan sehat walafiat. Maka dia berdoa. Dan pagi harinya dia mulai dengan berdoa supaya kedepannya di menjalani hari pagi, siang, sama malam itu dia tidak melakukan kesalahan. Dia berdoa. Maka disebutlah dengan nama Trisanya di pagi hari. Nah, gitu. Doa dia. Biar doanya pun nggak banyak-banyak seperti tadi. Jadi yang pertama Trisanya, yang kedua Pancasembah, udah selesai dia. Setelah selesai melakukan, dia mulai sarapan. Udah sarapan, dia ambil cangkulnya, dia ambil sabitnya, dia pergi ke sawah. Sampai di sawah dia lakukan kegiatannya sebagai dharmanya seorang petani.
yaitu mencampur sawah, habis campur sawah menanam bibit padi dan dia mengairi sawahnya. Jam 12 waktunya dia sudah mulai lapar, waktunya istirahat makan siang. Dan ketika sebelum dia makan siang, dia lagi-lagi mengucapkan terima kasih lagi, maka dia mulai berdoa. Jadi pagi hari dia berdoa, habis itu siang hari dia doa lagi. Di doa siang hari dia berdoa untuk terima kasih bahwa dari pagi sampai siang dia masih diberikan keselamatan, diberikan kekuatan menjalankan dharma dia sebagai petani. Doa dia, lagi-lagi doanya nggak banyak-banyak, jadi sambil bersenang. Setelah selesai itu baru dia menikmati makanan. Dia makan dengan pelan-pelan, dia nikmati mengucapkan syukur atas makan yang ada. Habis itu selesai istirahat sebentar, jam 1 mulai dia lakukan dharmanya sebagai petani. Nah sudah mulai sekitar sore, dia pulang lagi. Sampai pulang, apa yang terjadi? Sampai pulang di rumah, dia bersih-bersih. Jam 6, dia mulai berdoa lagi. Untuk mengucapkan apa? Terima kasih karena dari siang sampai sore ini dia masih diberikan kekuatan dan juga kesempatan untuk menjalankan hidupnya. Dan dia mengucapkan terima kasih. Doanya apa? Nggak banyak-banyak. Dari sambil bersembah selesai. Nah, itulah yang sehari-hari dilakukan oleh petani ini. Si Narada berpikir, kok hanya segitu aja? Tapi kenapa Narayana memuji petani ini? Habis itu setiap hari itu aja dilakukan. Habis itu dia balik Narada, balik ke Narayana. Narayana, aku sudah melihat bangsa yang kau puji ternyata petani. Dan petani yang dilakukan aku berikan air. Air ini penuh di mangkok ini. Kamu taruh di kepalamu. Sekarang kamu itari aku. Kadang sinar mengitari aku, tapi jangan sampai air ini jatuh satu tetes pun. Jadi dia pegang mangkok itu isi air, dia pelan-pelan mengitari Narayana. Pelan-pelan, kenapa takut? Tidak boleh satu tetes pun air jatuh. Dia kelilingi sebanyak cuma 9 kali. Dia kelilingi sampai selesai. Dan mengatakan, Narayana, satu tetes pun tidak jatuh. Habis itu Narayana bertanya, terima kasih Narada, hebat kamu. Aku bertanya, waktu kamu mengelilingi aku dengan membawa air itu, Narayana bertanya, apa yang kamu ingat? Oh, Tuhan, aku hanya ingat air ini jangan sampai jatuh. Terus, apakah kamu ingat memuliakan aku? Nggak bisa ingat. Terus, apakah kamu ingat mengucapkan namaku? Nggak bisa ingat. Bayangkan Narayana berkata, kamu cuma bawa air, kamu lupa tentang aku. Tapi si petani itu, dia membawa keluarganya. Dia mengerjakan tugasnya dharmanya sebagai petani, tapi dia ingat kepadaku 3 kali setiap harinya. Tapi kamu cuma bawa air saja dan kamu melupakan aku. Narayana bertanya, terus yang mana lebih hebat? Apakah kamu atau petani itu? Baru si Narada berkata, Narayana. Betul Narayana, yang hebat bhakta itu adalah petani itu. Kenapa? Karena dia bekerja sebagai petani, bekerja di ladang, tapi dia masih ingat kepada Tuhan. Dan ingatnya sekali itu, sehari itu 3 kali. Pagi dia ingat, siang dia ingat, malam pun dia ingat. Maka Narada mengatakan, petani itulah bhakta yang paling hebat. Nah, jadi umat sedana, kalau kita memulai hari pagi ya, jadi mulailah dengan sembahyang. Ya, beda sekali kalau Bapak Ibu memulai hari dengan berdoa, beda sekali. Dan beda sekali kalau Bapak Ibu memulai hari dengan tidak berdoa, beda. Bedanya apa Pak Firman? Contoh, kalau Bapak Ibu melakukan kegiatan dharma, pasti melakukan dharma itu ada kendala kan? Ada kadang-kadang masalah, ada kadang-kadang musibah, ada kadang-kadang kendala. Kalau kita dengan berdoa, maka setiap kita menemui kendala dan masalah itu, kita bisa menemukan solusi dan jalan keluarnya. Kenapa? Karena kita sudah meminta petunjuk dari Tuhan di pagi hari. Nah, jadi beda sekali kalau kita tidak berdoa. Maka di Hindu penting sekali, sangat penting sekali kita memulai hari dengan berdoa. Maka kita sebut dengan nama Tri Sandhya. Tri itu 3, Sandhya itu sama dan dhyana. 2 kata dia. San itu artinya adalah suci,
Dia itu artinya dhyana. Dhyana tadi dibilang adalah pemusatan pikiran kepada Tuhan. Jadi sandhya itu bukan waktu. Sandhya itu san artinya adalah suci, dia itu artinya dhyana. Jadi 3 waktu kita untuk memusatkan pikiran kita kepada Tuhan. Nah, terus ketika kita memusatkan pikiran, bagaimana caranya Pak Nyoman? Ini kan sulit kan? Memusatkan pikiran kepada Tuhan, sedangkan Tuhan kita nggak pernah bisa kita lihat. Kalau memusatkan kita punya HP, bisa kita pusatkan pikiran, bisa. Kenapa? HP-nya bisa kita lihat. Terus gimana caranya penyembah memusatkan pikiran, sedangkan Tuhannya nggak bisa kita lihat? Kan bingung kan? Kalau umpamanya kita mencangkul, tahu tangannya kita tahu, cangkulnya kita tahu, kita bisa lakukan. Tapi bagaimana memusatkan pikiran sama Tuhan? Nah, disinilah kata kuncinya diberikan dalam agama Hindu. Yang pertama sederhana sekali. Untuk Bapak, Ibu memulai hari, kalau kita ingin memusatkan pikiran sama Tuhan, maka di Hindu ketika kita berdoa, kita pejamkan mata. Nah, ada orang kalau kita berdoa, nggak mungkin kita belalakan mata ya. Nggak mungkin kita pelotot. Nah, kenapa? Karena kita disuruh memejamkan mata. Kenapa memejamkan mata kita disuruh? Karena kita harus melihat bahwa Tuhan dan Ida Sang Yang Widiwasa itu ada di dalam diri kita, ya. Maka ketika kita berdoa, kita harus melihat ke dalam diri kita. Maka setiap berdoa kita selalu memejamkan mata dan memusatkan di pikiran kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah selalu menyebutkan nama-nama Tuhan. Itu boleh digunakan untuk kita memusatkan pikiran kita, apapun itu. Dan untuk itu kita harus mulai dari saat sekarang, ya. Dimanapun kita berada, kapanpun kita ada waktu, gunakan waktu itu untuk selalu mengucapkan nama Tuhan, apapun, ya. Kalau umpamanya bingung, ambil aja di puja Trisandya bait yang pertama, itu boleh diulang-ulang. Itu namanya Gayatri Mantra. Itu lebih kuat lagi. Maka dalam mantra kita boleh lupa atau kita nggak tahu mantra apapun juga, tapi kalau kita ingat Gayatri itu menyelesaikan semua masalah. Karena di antara mantra, Gayatri adalah ibu dari semua mantra. Kalau umpamanya contoh, kita mau berdoa kepada Ganesha, mantranya kita nggak ngerti, mau bilang apa kan? Gayatri saja. Terus kita mau memasak umpamanya banten sayuran, kita nggak ngerti mau bilang apa mantranya, Gayatri saja. Kenapa? Karena Gayatri adalah ibu dari semua mantra. Jadi satu aja cukup. Dan semua mantra itu berasal dari Gayatri Mantra. Jadi kalau umpamanya Pak Nyoman, saya umpamanya pas mau tidur, mau sembahyang malam, nggak tahu caranya mengucapkan mantra, pakai Gayatri. Ya, kalau mau lebih lengkap, pakai puja Trisandya. Nah, itu yang kita lakukan. Dan semakin sering kita mengucapkan terima kasih kepada Tuhan, apa yang terjadi? Maka karunia dan berkat Tuhan akan ada bersama kita. Kalau pas kita bawa sepeda motor, ketemu dengan lubang, dan kita banyak kempes, harusnya jatuh, kita tidak menjadi jatuh. Itu karunia Tuhan. Kalau umpamanya kita ada rasa sakit, ketemu orang dibantu kita, rasa sakit kita hilang, itu karunia Tuhan. Ya, jadi ingat setiap hari, setiap saat kita mendapatkan kebaikan, itulah karunia Tuhan. Kita pulang nanti ke rumah ketemu dengan anak-anak kita, karunia Tuhan, anak kita masih sehat. Ya, jangan sampai pas pulang ke rumah, rumahnya hilang, nama rumahnya ya. Pas kita jadi pulang, jadi ingat setiap kebaikan yang kita dapatkan itu semua adalah karunia Tuhan, dan tidak ada sesuatu pun yang tidak terjadi atas kehendak Tuhan. Apapun terjadi kehendak Tuhan, maka bersyukurlah hari ini kita bisa datang dan kita bisa berdoa bersama-sama dibantu oleh sulinggih kita. Jadi kita bisa mendapatkan manfaat dan kita bisa merasakan ketenangan. Ingat bahwa kita selesai berdoa cirinya apa? Tenang. Itu cirinya kalau kita berdoa. Maka kalau cirinya hujan dari malam apa? Apa cirinya hujan dari malam? Tanahnya basah. Cirinya kita kepanasan, berkeringat.
cirinya kita dekat dengan Tuhan, yang pertama kita tidak mau menyakiti orang lain. Ciri yang kedua adalah kita selalu dalam keadaan tiga, shanti, shanti, shanti. Jadi dibilangkan tutupnya, ucapkan apa? 3 kali. Shanti, shanti, shanti. Shanti itu artinya apa? Damai. Ya, damai dia. Jadi damai itu kok 3 kali Pak Nyoman? Yang pertama, damai di pikiran kita. Pikiran kita tenang. Habis itu damai dalam tindakan kita dan damai dalam hati dan jiwa kita. Itu cirinya kalau kita semakin dekat dengan Tuhan. Ya, jadi ciri sederhana. Kita kalau ketemu orang nggak mau saling bermusuhan, saling tersenyum. Kalau ada kesempatan kita bantu orang lain, dan kalau kita diberikan kemampuan